Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ala nabi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tentang persamaan dan perbedaan wahyu, ilham, dan akal dengan metodologi spiritual, religi, intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan satu bimbingan keilmuan, pencerahan, dan religinya kita menggunakan dasar Al-Quran, yaitu surat An-Najm ayat 3 dan 4, kemudian surat Asy-Syams ayat 8, kemudian surat Al-Baqarah ayat 44. Intelektualnya kita bersama kita bedah dengan keilmuan. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman dan sekaligus memberikan keilmuan tentang wahyu, ilham, dan akal, sehingga kita akan bisa mengambil sumber-sumber yang sesuai dengan kebutuhan kita dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, persamaannya, jadi wahyu, ilham, dan akal itu persamaannya sama-sama sebagai pedoman untuk menuju jalan kebenaran yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaannya, wahyu itu Al-Quran. Wahyu Al-Quran adalah dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yantahu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa may yantihu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu saja. In huwa illa wahyu yuha, ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya Al-Quran ini adalah wahyu, redaksinya diatur oleh Allah, bahasanya bahasa Allah. Jadi kalau Al-Quran ini, Al-Quran wahyu yang redaksinya diatur oleh Allah, dan bahasa juga bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran tidak ada kata dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad hanya menyampaikan refleksi dari wahyu, sehingga Quran ini ditulis supaya menjadi pedoman yang murni. Kemudian ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksi dari Allah namun bahasanya dari Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan qala Allah Ta'ala,
Allah berfirman, "Asyaumuli wa ana jibihi." Puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan pahala. Itu termasuk hadis qudsi. Kemudian hadis nabawi, redaksi dari Nabi Muhammad SAW dan bahasa dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya, utlubul ilma minal mahdi lalati. Qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi lalati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Ini adalah hadis, dan hadis ini adalah redaksi dan juga bahasanya Nabi Muhammad SAW sendiri, dan hadis ini juga interpretasi Nabi Muhammad terhadap wahyu Al-Quran, sehingga Quran sebagai idealis, pedoman ideologi, hadis ini sebagai pedoman operasional atau teknik pelaksanaan. Maka kita juga punya pegangan yang kokoh, yaitu Al-Quran, tentu redaksi dan juga bahasanya dari Allah, untuk marji rujukan yang paling utama. Kemudian di dalamnya ada hadis qudsi dan hadis nabawi. Ketika nanti terjadi ada hadis Nabi yang tidak sesuai dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan Quran, maka Quranlah yang paling utama. Inilah yang disebut dengan wahyu. Wahyu itu kebenarannya adalah absolut, tidak boleh tidak pasti benarnya. Jadi kebenaran yang absolut. Kemudian yang kedua adalah ilham. Falhamaha fujuraha wa taqwa, maka Allah mengilham kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Quran surat As-Sam ayat 8. Ya rahimakumullah. Ilham ini adalah reaksi dari hati nurani, Rohul Kudus, kemudian nafsu mutmainnah, qalbun salim, muaranya di hati. Hadirin bahwa ilham ini memberikan reaksi dari hati nurani, Ruhul Kudus, nafsu mutmainnah, qalbun salim yang muaranya di hati, yang menimbulkan keyakinan. Keyakinan ini adalah disebut juga hakul yakin. Jadi keyakinan ini namanya hakul yakin.
keyakinan yang benar. Jadi hakul yakin, hak itu benar, yakin itu keyakinan. Jadi keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar ini bersumber kepada hati nurani. Rahmatullah, maka kita mendengarkan kata hati. Hati kita ini adalah panglima juga. Maka Ruhul Kudus, nafsul mutmainnah, hati nurani, qalbun salim ini sebagai panglima. Yang nanti akan mengendalikan akal, nafsu, rasa, dan fisik. Jadi intelektual yang mengendalikan spiritual atau panglimanya adalah hati nurani, hakul yakin itu akan mengendalikan akal, nafsu, rasa, dan fisik. Akalnya jadi sehat, nafsunya terkendali, rasanya mantap, fisiknya juga sehat. Ini yang sekarang ini lagi menjadi problem dalam kehidupan. Rahmatullah, maka dari itu yuk kita menggunakan hati. Ya, hati kita ini kita asah dengan dzikron. Makanannya adalah dzikir. Dzikir nafas. Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Itu adalah dzikir yang sebenarnya kita tarikan nafas untuk menyuburkan dan juga memantapkan hati nurani, nafsul mutmainnah, Ruhul Kudus, dan qalbun salim. Sejenak kita mendengarkan kata hati dengan nafas nufus, keluar masuknya udara yang ada di hidung kita ini, nafas nufus itu akan dibarengi dengan dzikir, maka akan menguatkan qalbun kita sehingga hati kita tumpuan ilhamnya yang takwa. Karena ada juga ilham yang fujur, falhamaha fujuraha wa taqwa. Kita mengambil ilham yang takwa menuju pada ketakwaan. Inilah sebenarnya yang harus kita olah dan kita manage dengan baik. Qalbun salim itu yang sebenarnya juga Nabi Muhammad SAW itu diberikan oleh Allah tuntunan Jibril itu namanya juga Ruhul Kudus, maka di situ sebenarnya adalah hati. Maka wahyu itu bisa dirasakan, dilihat dengan hati, kemudian nanti aplikatifnya itu dengan akal. Kemudian kita masuk kepada akal. Firman Allah SWT yaitu surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Ini adalah satu retoris, pertanyaan dijawab oleh diri kita masing-masing. Pertanyaan dalam pernyataan Quran ini dijawab kita.
kita ini selalu menyuruh orang lain berbuat baik. Harusnya kita juga melakukan perbuatan baik. Karena kebaikan itu yang harus dilakukan karena dalam hidup ini adalah realistis. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Akal, kita memiliki potensi rekayasa. Hadirin, kalau akal kita ini sehat, akal kita ini bening, maka rekayasanya itu akan jadi baik, namanya positive thinking. Berpikir yang baik. Hadirin bahwa pola pikir ini adalah sebagai nanti menciptakan rekayasa ilmu yang namanya terapan. Wahyu kemudian masuk ke ilham, harus sampai kepada akal. Kecerdasan nalar, kecerdasan akal inilah yang sebenarnya akan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin, kita ini sekarang sudah disuguhin oleh teknologi yang sempurna, kemudian menemukan lagi yang lebih sempurna lagi, dan akan ketemu dengan kesempurnaan lagi. Itu luar biasa. Jadi teknologi ini selalu berkembang, dan Quran memberikan guide tentang teknologi kehidupan ini, sehingga Quran juga menantangin kita semua, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Hei jin dan manusia, silahkan lintasi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Fangfudu, jika kamu mampu. La tangfuduna illa bisultan, tidak akan mampu kecuali dengan sultan. Sultan itu kalau dijadikan kita jadi sultan, pertama harus punya ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek. 2, punya SDM yang cukup, sumber daya manusia. 3, sumber daya alam. Jadi SDM dengan SDA, sumber daya manusia, sumber daya alam. Kemudian kita punya kemauan yang tinggi. Terus kita punya waktu yang cukup. 6, biaya yang cukup juga. Hadirin, maka kita bisa mengeksploitasi alam, mengeksplorasi sumber daya manusia dan mengeksplorasi sumber daya alam ini harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian SDM yang cukup, sumber daya manusia yang cukup, sumber daya alam kita melimpah, kemudian kemauan yang tinggi, karena kalau dengan kemauan yang tinggi itu peluang-peluang itu akan bisa diciptakan. Kemudian waktu yang cukup juga harus kita sisihkan waktu dengan disiplin tinggi dan biaya yang cukup juga. Maka dari itu dunia makin maju, dunia makin
tercerahkan, dan kita juga nanti akan menggarap energi terbarukan. Kalau dunia ini nanti go green, dunia hijau, go green, maka kita harus menguasai dan juga mengeksploitasi sumber daya alam yang energi terbarukan. Satu, energi matahari. Dua, panas bumi. Tiga, angin. Empat, gelombang laut. Lima, energi petir. Matahari, panas bumi, angin, gelombang laut, energi petir. Ini bisa kita eksploitasi untuk jadi power plant yang menghasilkan listrik. Nah, listrik nanti menjadi sumber kehidupan. Jadi listrik itu sudah menjadi kebutuhan kehidupan karena semua menggunakan listrik. Hadirin rahimakumullah, rekayasa-rekayasa inilah yang sebenarnya akan menjadikan bumi ini go green dan juga eksploitasi alam, SDA, namun yang energi yang terbarukan. Matahari dengan biosolarnya, panas bumi, pengeboran dengan bumi, angin, gelombang laut, petir, ini bisa semua dimanfaatkan dengan menciptakan power plant, menghasilkan listrik tegangan tinggi yang akan disalurkan kepada masyarakat. Dan masih banyak lagi yang bisa dieksploitasi oleh akal manusia, sehingga kembali bahwa wahyu, akal dan wahyu, ilham dan akal ini kita gunakan semaksimal mungkin sehingga menjadikan kehidupan ini damai, aman, sejahtera. Bahkan nanti kita juga mengeksploitasi nuklir menjadi sumber energi listrik terbarukan. Namun kalau tidak dibarengi dengan wahyu, ilham, maka akal ini akan rekayasanya akan merusak, menciptakan bom, menciptakan peluru yang akan memusnahkan manusia. Inilah yang kita hindari, namun semua kita berikan peluang akal kita untuk mengeksploitasi alam untuk kemakmuran semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan wahyu sebagai tuntunan, ilham sebagai aspirasi, akal sebagai terapan, kita bisa dilaksanakan dengan baik, dan SDM kita semua terdidik, terlatih dengan menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk kehidupan. Barakallahu fiikum nanti mana fi ayati wa hakim taqabbal minkum ghafurur rahim. Aku lihat wa astaghfiruka muslimin muslimat wal mu'minin wal fastaghfirul ghafurur rahim. Bismillah dan salam wa radam alhamdulillah bin alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.